Selama ini, ternyata ada sejarah yang kurang tepat, yang terus-menerus jadi materi pembelajaran di sekolah secara generasi ke generasi. Apa sih yang sebenarnya disembunyikan dari kita selama ini? Terus, kenapa presiden pertama kita menyebarkan informasi yang kurang tepat? Ada yang tahu nggak sejarah apa ini sebenarnya? Terus, kayak gimana sih fakta sebenarnya yang terjadi? Di Rapat Tengah Malam kali ini, gue bakalan coba bahas tentang sejarah ini. Sejarah kelam 350 tahun penjajahan Belanda ke Indonesia. Yang mungkin ini semua nggak benar. Dan mungkin bakal ngerubah cara pandang lu bahwa informasi yang lu terima puluhan tahun ini itu semua bukan sejarah yang sebenarnya. Kalian semua pasti ingat, waktu kalian duduk di kelas yang lagi bahas tentang sejarah, guru kita pernah bercerita kayak gini. Belanda itu ngejajah Indonesia selama 350 tahun. Kalimat itu mungkin udah tertanam di kepala kita sejak kita SD, dan udah jadi pengetahuan yang umum. Tapi, tahu gak sih, kalau pernyataan itu gak sepenuhnya benar. Faktanya, angka 350 tahun itu bukan hasil perhitungan sejarah yang benar, tapi adalah slogan politik yang dipopulerin sama presiden pertama kita di masa awal kemerdekaan, yaitu Presiden Soekarno. Dulu, Presiden Soekarno itu sering banget nyebut angka itu. Tujuan sebenarnya itu bukan buat nyebarin informasi palsu ke semua rakyatnya, tapi buat bangkitin rasa nasionalisme dan persatuan Indonesia yang waktu itu baru aja mengalami kemerdekaan. Angka 350 tahun itu ngasih kesan kalau perjuangan Indonesia itu banyak dan panjang banget buat memperjuangkan kemerdekaannya. Kalau di bidang politik, itu memang efektif. Tapi kalau di dalam catatan sejarah, itu bisa menyebabkan kekeliruan. Masalahnya, karena terus-menerus dibahas di dalam buku pelajaran, media massa, sama obrolan sehari-hari, masyarakat kita percaya tuh kalau sejarah ini adalah fakta dan benar-benar terjadi. Padahal, kalau kita bongkar dan telusuri dari sudut pandang sejarah akademis, faktanya justru gak kayak gitu. Belanda memang datang ke Nusantara sejak akhir abad ke-16. Tapi mereka nggak langsung menjajah Indonesia. Penguasaannya itu bertahap. Awal mulanya, mereka dari berdagang dulu. Lama-lama, mereka ngelakuin tuh agresi militer secara perlahan-lahan. Fun fact-nya, sejarah 310 tahun ini nggak pernah ada tuh di arsip sejarah Belanda. Istilah ini murni populer di Indonesia melalui pidato politik, khususnya Presiden Soekarno. Orang Belanda yang tahu ini, mereka semua meminta maaf. Tapi, beberapa juga menganggap kalau ini adalah sebuah pujian. Dan juga, ada yang menganggap kalau itu adalah sebuah histori masa kejayaan Belanda di masa lampau. Belanda pertama kali datang ke Indonesia itu tahun 1596 lewat ekspedisi Cornelis de Houtman yang mendarat di Banten. Waktu itu, Belanda gak ada niatan tuh buat ngejajah Indonesia. Yang mereka lakuin cuma dagang rempah-rempahan aja, yang dimana saat itu harga rempah-rempah bisa setara dengan harga emas di pasar Eropa. Persaingan waktu itu tuh ketat banget karena Portugis dan Spanyol udah lebih dulu menguasai wilayah-wilayah yang strategis di Asia. Yang harus kalian tahu, perjalanan pertama dagang Belanda ini gak selalu mulus. Hubungan Belanda dengan Sultan Banten itu sempat memanas. Beberapa negosiasi gagal, dan akhirnya Belanda pulang dengan hasil yang kurang menguntungkan. Sebab awalnya itu, karena Sultan Ageng Tirtayasa gak setuju tuh dengan tuntutan hak dari Belanda untuk memonopoli perdagangan lada. Dan juga, ada sebab-sebab lainnya, kayak pembangunan pos dari Belanda di Banten dan sekitarnya. Nah, dari situ, mulai terjadi penyerangan satu sama lain. Ditambah lagi, anak dari Sultan Ageng yang bernama Sultan Haji, waktu itu membelot dan memihak kepada Belanda. Padahal Sultan Ageng gak seneng dan gak mau dekat sama Belanda. Tapi mereka belajar dari pengalaman itu. Kalau mau menguasai perdagangan, mereka juga harus punya kekuatan militer dan politik. Nah, dari situ, di tahun 1602, Belanda membentuk VOC, sebuah perusahaan dagang raksasa yang punya hak istimewa untuk berperang, membuat perjanjian, bahkan mencetak uang sendiri. VOC itu awalnya dibentuk buat menyaingi perusahaan dagangnya Spanyol dan Portugis, yang dimana waktu itu jadi saingan besarnya Belanda. Tapi jadi meluas, dan jadi langkah awal kekuatan Belanda di Asia, termasuk di Nusantara. Mulailah, di tahun 1619, Belanda berhasil tuh buat ngerebut Yogyakarta dari Kesultanan Banten. Dan di situ, Belanda menjadikan Batavia sebagai pusat kekuasaan mereka. Fun fact-nya, VOC waktu itu jadi perusahaan multinasional pertama di dunia loh, dan jadi perusahaan terkaya dalam sejarah. Kalau penghasilnya dikonversikan ke mata uang sekarang, bisa sampai triliunan dolar. Itu bisa setara atau lebih dari Apple, Microsoft, Meta, dan lain-lainnya. Biarpun kekuatan VOC itu sangat besar, tapi kekuasaan mereka di Nusantara itu masih sangat terbatas. Belanda baru bisa menguasai beberapa pelabuhan strategis di Jawa, Maluku, dan sebagian kecil Sumatera. Tapi wilayah besar yang lainnya itu masih dikuasai sama kerajaan lokal. Karena memang waktu itu fokusnya VOC itu untuk mengamankan jalur rempah lewat jalur laut, bukan menguasai daratan luas. Tapi di abad ke-18, VOC mulai goyah karena biaya peperangan yang mahal, sama ada beberapa kasus korupsi di internal juga, dan
persaingan dagang yang ketat banget bikin VOC perlahan-lahan mulai bangkrut. Sampai akhirnya, di tahun 1799, VOC resmi dibubarkan. Dan aset-asetnya diambil alih sama pemerintah kerajaan Belanda. Dan dari sinilah awal masa Hindia Belanda, sebuah koloni resmi yang di bawah kendali negara. Belanda mulai serius nih, kolonialisasi Nusantara. Tapi mereka tetap dapat perlawanan yang besar banget. Salah satunya itu adalah Perang Diponegoro di tahun 1825 sampai 1830. Yang dimana itu bikin Belanda hampir bangkrut lagi. Biarpun Belanda berhasil menang, mereka sadar kalau mau kuasai seluruh Nusantara, mereka butuh proses dan waktu yang banyak banget. Jadi, Belanda melakukannya secara bertahap-tahap. Mereka menguasai wilayah demi wilayah secara perlahan-lahan. Fun fact-nya, saking besarnya Perang Diponegoro, sampai makan biaya setengah APBN Belanda. Dan jadi salah satu perang dengan biaya termahal yang pernah mereka hadapi. Waktu itu, ada beberapa wilayah yang bikin Belanda ketar-ketir. Perlawanan di wilayah ini tuh kuat banget, sampai bikin Belanda pusing 7 keliling. Wilayah ini adalah Papua, Bali, dan Aceh. Kalau ada wilayah yang bikin Belanda benar-benar kewalahan, itu adalah Aceh. Perang antara Aceh dan Belanda dimulai tahun 1873 sampai 1904 dengan perlawanan gerilyanya hingga tahun 1942. Jadi sejarahnya, ini tuh adalah konflik yang panjang banget antara Kesultanan Aceh di ujung utara Sumatera dengan kerajaan Belanda yang pengen kuasain seluruh Hindia Belanda. Perang ini dimulai ketika Belanda yang takut kalah dari pengaruh Inggris dan kehilangan posisi yang strategis di Selat Malaka. Belanda pun mulai melancarkan serangan ke Aceh di bulan April tahun 1873. Serangan pertama berakhir gagal dan menyebabkan tewasnya sang jenderal yang bernama Mayor Jenderal Johan Coller. Tapi Belanda gak nyerah gitu aja. Mereka kembali ngirim ekspedisi kedua di akhir tahun 1873. Yang pada akhirnya Belanda berhasil tuh merebut ibu kota Banda Aceh di bulan Januari tahun 1874. Dan mereka mengumumkan penghapusan Kesultanan Aceh. Tapi perlawanan rakyat Aceh tetap berlangsung tuh. Yang awalnya perang terang-terangan jadi beralih ke perang gerilya yang dipimpin oleh Tengku Umar, Cut Nyak Dien, dan Panglima Polim. Strategi gerilya ini memanfaatkan medan hutan dan pegunungan, ditambah lagi dengan dukungan ulama yang membakar semangat jihad. Ini semua bikin Belanda kesulitan tuh untuk menundukkan Aceh selama puluhan tahun. Baru di awal abad ke-20, di bawah kebijakan politik etis dan pendekatan militer sipil ala Snoek-Groningen, Belanda mulai memecah perlawanan tuh dengan memanfaatkan adu domba untuk menimbulkan perpecahan internal. Biarpun secara administratif, Belanda menyatakan kalau Aceh itu takluk di tahun 1904, tapi perlawanan bersenjata rakyat Aceh tetap berlangsung tuh sampai pendudukan Jepang di tahun 1942. Ini jadi perang paling panjang dan paling sengit dalam sejarah kolonialisasi Belanda. Selain Aceh, Bali dan Papua juga punya kisah yang sama heroiknya nih. Pulau ini baru sepenuhnya jatuh di tangan Belanda pada tahun 1908 setelah peristiwa tragis Puputan, yang dimana para bangsawan dan rakyat memilih mati di medan perang daripada untuk menyerah. Sementara itu, Papua bagian barat bahkan baru masuk administrasi Hindia Belanda pada tahun 1900-an, dan itu pun masih sangat sulit untuk dijangkau. Jadi, Nusantara gak semudah itu buat ditaklukkan sama Belanda. Kalau dihitung-hitung, banyak wilayah Indonesia yang ngalamin dijajah itu selama beberapa dekade aja, udah sampai 30 tahun. Terus, penjajahannya juga gak merata, ada yang sebentar, ada juga yang lama. Kita masuk ke tahun 1910, yang dimana waktu itu, Belanda udah berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara, dari Aceh sampai Papua. Biarpun Belanda berhasil menguasai hampir seluruh wilayah Nusantara, kekuasaan penuhnya itu gak bertahan dengan lama. Karena di waktu itu, Jepang udah mulai masuk dan mengambil alih semuanya tuh. Dan Nusantara mengalami goncangan besar-besaran dari penjajah barunya yang justru lebih sadis daripada Belanda. Kalau dihitung-hitung, masa penjajahan Belanda ke Indonesia itu cuma sekitar 32 tahun aja, hingga sampai 350 tahun kayak yang kita dengar selama ini. Setelah Jepang kalah dari Perang Dunia II, Belanda ada lagi tuh niatan buat ngajajah Indonesia. Tapi, mereka akhirnya mengakui kemerdekaan Indonesia pada tanggal 27 Desember tahun 1949. Jadi, fakta ini bakal ngerubah perspektif kita. Karena nyatanya, penjajahan Belanda ke Indonesia itu relatif singkat. Nggak selama yang disebutin sama guru-guru kita atau orang lain. Fun fact yang mengacu di orasi 350 tahun ini, Indonesia ternyata di peringkat ke-14 sebagai negara yang terjajah paling lama di dunia. Kalau di peringkat pertamanya itu, ada negara Cape Verde yang dijajah sama Portugis selama 514 tahun. Tapi ternyata Indonesia ada di peringkat kelima sebagai negara yang paling lama dijajah di Asia. Kenapa angka 350 tahun itu kayak gampang diingat dan seolah-olah kayak nempel banget gitu di kepala setiap orang Indonesia? Jawabannya itu sederhana, karena angka itu adalah kekuatan emosional yang luar biasa. Di masa awal kemerdekaan, rakyat butuh banget narasi pemersatu yang kuat. Salah satunya adalah angka 350 tahun ini yang memberikan kesan kalau perjuangan Indonesia itu luar biasa panjang. Dan bisa menimbulkan rasa bangga karena berhasil menggapai kemerdekaan
setelah penantian panjang tersebut. Presiden Soekarno, sebagai orator yang ulung dan cerdas, dia paham betul tentang kekuatan narasi ini. Dia pakai angka ini untuk membagikan semangat perjuangan dan rasa cinta tanah air. Dan terbukti sampai sekarang, efeknya itu kuat banget dan memorable. Setiap kali angka ini disebut, orang-orang langsung merasa terhubung dengan sejarah panjang bangsanya. Biarpun detail faktanya itu belum tentu sesuai. Media, buku pelajaran, sampai film-film sejarah ikut mengulang narasi ini. Lama-lama, mitos tidak lagi dilihat sebagai mitos. Ia menjadi semacam fakta umum yang diterima tanpa pertanyaan. Dan karena mayoritas masyarakat waktu itu kekurangan akses yang mudah tuh untuk memeriksa sejarah yang asli. Jadi, narasi ini bertahan dari generasi ke generasi. Ironisnya, kalau di Belanda narasi 310 tahun itu nyaris tidak pernah dibicarakan. Di sana, periode kolonial dilihat secara terpisah-pisah, bukan dalam angka yang tunggal. Jadi, bisa dibilang, mitos ini adalah produk khas Indonesia yang lahir dari kebutuhan politik dan psikologis era pasca kemerdekaan. Segitu aja pembahasan dari gua. Terima kasih buat lo semua yang udah nonton sampai akhir. Kalau ada yang kurang dari konten ini, kalian sharing aja ya di kolom komentar. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya. Terima kasih, dan sampai jumpa di konten Rapat Tengah Malam berikutnya.